dicetarkan itunya memorinya karena ini agak sedikit berat. Baik, Bu. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa. Sin barokah. Ya. Amin, amin. Bapak Ibu, boleh menonaktifkan dulu audionya, tetapi kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya, tidak usah diberi komando oleh saya ya. Baik, Jadi Bu. boleh dipotong di tengah-tengah. Bapak Ibu boleh memotong di tengah-tengah, langsung saja gitu. Baik, Bu. Suara ya. Kalau suara saya tidak terdengar, silahkan untuk chat ya, berikan chat di. Barangkali saya tiba-tiba hilang suaranya. Baik, Bapak Ibu, hari ini, malam ini kita akan membahas pembelajaran abad 21 atau 21 First Century Education. Mengapa Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan tentang ini? Karena saat ini kita sudah ada di revolusi industri ya, 4.0 begitu. Padahal sekarang sudah menuju ke 5.0. Nah, ini saja belum dikuasai oleh kita ya. Nah, Bapak Ibu sebagai guru profesional setelah lulus dari PPG ini, tentu saja Bapak Ibu akan menghasilkan, mencetak, membentuk generasi yang siap berdaya saing ya, berkompetisi bukan hanya nasional tapi juga global ya, internasional. Ya, pertama generasi yang bisa berdaya saing, kemudian generasi yang berkarakter ya, berakhlak mulia. Itu. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum. Pak Iwan, Bu Atik, tidak ada? Belum. Ya. Ya, baik. Ini pembelajaran abad 21, 21 First Century Education. Mengapa Bapak Ibu sebagai pendidik harus memahami dan mengaplikasikan apa yang ingin dituntut dari pembelajaran abad 21. Karena Bapak Ibulah sebagai agen terdepan, sebagai pelaku yang paling utama di sekolah ya tentunya. Kalau di rumah kan orang tua. Bapak Ibu bekerja sama dengan orang tua untuk mencetak generasi ya. Generasi yang pertama berdaya saing, artinya bisa berkompetisi untuk tingkat nasional dan internasional. Kemudian bisa memiliki karakter atau berakhlak mulia begitu. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kita dulu dimulai dengan 1.0 ya, dulu 1.0. 1.0 itu pada saat ditemukannya mesin uap, mungkin masih ingat ya, tuh. Kemudian muncul 2.0. 2.0 itu ketika semua alat-alat yang bermesin itu dibuat secara massal untuk dijual begitu. Sudah mulai banyak alat-alat yang menggunakan mesin karena titik pijakan penemuannya tadi dari mesin uap yang ditemukan oleh James Watt ya, kalau Bapak Ibu pernah belajar IPS. Kemudian di 3.0 muncullah komputer Bapak Ibu, meskipun tidak secanggih sekarang. Turing, seorang penemu,
komputer pada tahun 1940-an ya. Kemudian diteruskan oleh Bill Gates ya sampai sekarang gitu, Bill Gates. Dari 3.0 kemudian kita menuju 4.0. Apa itu 4.0 begitu? 4.0 meskipun sekarang sudah 5.0 Bapak Ibu. Nah, untuk 4.0 ini disebut juga sebagai abad digital. Ini abad digital. Jadi semua serba digitalisasi. Termasuk pembelajaran kita semuanya digitalisasi ya. Semua harus berinternet. Siswa juga harus memanfaatkan internet begitu sebagai proses pembelajarannya. Guru juga begitu, harus memanfaatkan internet. Jadi memang perubahan ini suka tidak suka harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebagai pendidik, karena nanti bagaimana mungkin generasi kita mau bersaing di tingkat internasional gitu kalau pembelajaran di kelas saja masih menggunakan yang konvensional atau tradisional begitu, tidak memanfaatkan internet. Jadi di 4.0 ini disebut juga abad digital. Jadi semuanya serba digitalisasi dan suka disebut juga sebagai sebagai aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa digitalisasi, ya. Apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik bisa digitalisasi? Jadi Bapak Ibu itu, jadi misalnya Bapak Ibu harus memesan tiket ke loket, tapi Bapak Ibu bisa sekarang semua dalam satu genggaman, kalau kata iklan begitu ya. Semua dalam satu genggaman. Jadi bisa digantikan hanya dengan memencet tombol-tombol dari jari, sudah tiketnya bisa dibeli. Sehingga orang-orang mungkin jadi pemalas ya, negatifnya itu. Orang-orang jadi pemalas, kemudian mereka jadi tidak sehat karena tidak bergerak begitu. Mungkin itu sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya, semua serba efektif, semua serba cepat ya. Bapak Ibu tidak usah menghambur-hamburkan waktu untuk pergi ke loket kereta api atau loket pesawat gitu ya, penjualan tiket pesawat digantikan dengan digitalisasi ini itu. Nah, itu sekilas latar belakang yang disebut dengan revolusi industri. Bahwa kita sekarang sedang menuju atau sedang berada di revolusi 5.0, tapi sebenarnya itu belum terlalu diaplikasikan, baru sebagian. Sebenarnya intinya kita ada di revolusi industri 4.0. Sampai saat ini ada pertanyaan, silakan. Sebelum saya hapus. Maaf ya Bu, mau curhat sedikit nih Silahkan. tentang digitalisasi itu. Betul. Saya kan ngajarnya kan di itu Bu, di pondok pesantren ya. Betul. Kebanyakan kan siswanya itu santri semua. Yang apa namanya? Itu yang syaratnya kan tidak boleh bawa HP, apapun itu seperti itu Bu. Nah, kalau dikasih seperti digitalisasi ini, anak-anak itu rasanya saya mau kasih tugas ya, tugas apa gitu, menyangkut teknologi gitu. Kadang itu Bu, di bagian pengurus itu saya kasihkan teknologi gitu, kebanyakan itu Bu langsung langsung kayak disepelekan gitu. Kadang bilang langsung, tolong ya Bu, jangan apa-apa gitu loh Bu. Itu gimana itu jadinya? Jadi kan pikir saya tuh jadi menghambat anak-anak buat teknologi itu gitu. Jadi kadang saya tuh pakainya pertama kan pakai sistem ceramah. Sekarang saya setelah ada bantuan-bantuan itu, kepala seperti itu Bu, sekarang beli
LCD proyektor itu. Jadi saya cuma Mhm. manfaatkan itu saja gitu. Tapi kalau gurunya menggunakan internet boleh ketika mengajar, misalnya menampilkan YouTube. Bisa sih Bu, tapi kadang di sana terkendala jaringan juga gitu. Meskipun Terkendala saya jaringan. kadang saya itu bawa modem gitu. Kadang tuh Mhm. masih lelet gitu Bu. Pernah juga kepala sekolah itu pasang wifi, itu kadang sinyalnya kurang bagus juga gitu. Iya. Tapi kalau ibu mengunduh video kemudian menampilkan di depan siswa sering. Sering Bu, itu saya pakai proyektor gitu. Kadang saya downloadnya itu di rumah dulu, nanti Mhm. di download di rumah, nanti saya tampilkan besok paginya di sekolah kadang gitu. Oh begitu, iya itu sudah pembelajaran abad 21 Bu, insya Allah. Iya iya insya Allah Bu. Ya nanti saya jelaskan sedikit ya Bu ya. Iya Memang iya Bu. terima kasih Bu Atik, ada lagi tidak Bu Atik? Tidak ada Bu. Tidak ada, baik. Bagus sekali tadi dari Bu Atik ya bahwa pembelajaran di pesantren-pesantren yang mungkin belum belum ke arah modern ya Bu Atik karena letak geografis dan sebagainya atau Iya iya keterbatasan sarana. iya eh, benar. Kadang-kadang orang tua atau pihak sekolah stakeholder itu menyalahkan atau menyepelekan, tetapi Bu Atik justru mungkin harus menjadi apa ya, inspirator ya, Iya Bu, menjadi harus pintar iya. otak gitu. Iya betul, harus menjadi inspirasi bagi guru yang lain, terutama setelah nanti lulus dari PPG, Bu Atik harus bisa memberikan contoh keteladanan bagi teman-teman yang lain bahwa teknologi itu perlu asalkan dimanfaatkan dengan tepat begitu. Ya Bu Atik ya, gitu. Iya Bu. Jangan patah semangat Bu Atik ya. Iya, tetap semangat. Iya, iya tetap semangat. Sip, dari sini ada pertanyaan lagi selain dari Bu Atik. Atau ingin curhat lagi seperti Bu Atik boleh. Pak, Bu Rima sudah datang ya. Bu Rima, selamat datang Bu Rima. Bu Rimanya mungkin masih menenangkan putrinya. Bu, Iwan, Bu. Ya, silakan Wan. Ini untuk pembelajaran abad 21 ini yang Iwan pahami apa tidak salah sudah berlaku saat kurikulum 2013 ya Bu? Apa sebelumnya Bu? Betul. Di kurikulum 2013 itu sudah ada pembelajaran abad 21. Tetapi memang belum sampai ke komponen yang tadi, yang literasi, tipek, 4C dan sebagainya. Belum sempurna lah Pak Iwan begitu. Oh, Jadi Hah? iya. Bagaimana Pak Iwan? Jadi saat kemarin Iwan waktu tidak salah waktu beberapa tahun yang lalu 2018 atau 2017-an Mhm. 16 itu Iwan pernah ikutan di kelas kurikulum 2013 tapi tidak ada yang Iwan Iya, tampilkan kayak tipe, course belum ada dulu tuh Bu. Jadi Iwan, betul. kok ini teh apakah sama materi yang kayak dulu di kelas apakah ada pembaharuan revisi seperti itu Bu? Iya, memang ini masih proses apa ya? Proses sosialisasi ke guru-guru. Makanya di PPG ini ada materi-materi seperti ini Pak Iwan karena memang sebelumnya belum disosialisasikan, bukan belum ya, belum terlalu ditekankan kepada guru-guru itu. Nah sekarang mulai begitu di PPG ini untuk disampaikan kepada guru-guru secara istilahnya secara apa ya? Secara masif lah ya. Jadi harus betul-betul ditekankan gitu kepada guru-guru PPG ini supaya mereka menggunakan komponen-komponen seperti ini. Nah, pelatihan-pelatihan guru juga banyak yang sudah dikenalkan, dipaksa dalam tanda petik untuk menggunakan komponen-komponen pembelajaran abad 21. Begitu Pak Iwan. Tapi kalau di luar negeri mah sudah lama Pak Iwan. Kalau di Indonesia yang seperti ini nih ya, yang Ibu mau sampaikan itu dimulai tahun berapa, Bu? Soalnya Iwan mau membandingkan, mau mencari materi-materi dahulu, dibuka kembali, Ya, supaya ada mencarinya gampang, seperti itu. eh sepertinya harus bertanya pada Bu Aisyah ya, karena saya kan tidak mengajar di sekolah, artinya saya jarang
menerima diklat dari Kemendikbud begitu. Mungkin nanti saya bertanya pada Bu Aisyah, 6 komponen ini kapan gitu mulai diberlakukannya dalam kurikulum. Tapi ketika saya mempelajari 2013 dulu belum ada Pak Iwan, belum ada penekanan-penekanan seperti ini, meskipun sebenarnya guru sudah melakukan gitu. Jadi sebagian kecil guru sudah melakukan, tetapi dia tidak tahu namanya TIPEK, namanya literasi, namanya HOTS gitu, tidak tahu. Padahal sebenarnya sebagian kecil sudah melakukan itu begitu. Nanti untuk lebih tepatnya harus bertanya pada Bu Aisyah ya, kapan mereka paham gitu. Tapi Bapak Ibu selama ini sering menerima diklat dari Kemendikbud? Karena Bu dulu, tapi udah lama. Jadi tadi kan Tahun membanding berapa? 2013 2014-an, Bu. 15-an. Oh, 13 atau kalau 14. 2000 kalau 2013 mah belum sepertinya Pak Iwan, baru ada pendekatan saintifik kan begitu. Betul, saintifik. Betul Bu itu Bu. Ya, Yang terdahulu. ya, ya. Literasinya belum ada kan gitu. Tapi gerakan literasinya sudah ada gitu. Tapi literasi dalam RPP-nya belum muncul begitu. Seperti itu ya Pak Iwan. Nanti mungkin justru saya ingin bertanya pada Pak Iwan dan kawan-kawan, kira-kira kapan mulai mendengar istilah-istilah itu? Belum tahu ya? Ya. Baik, tadi sudah bahwa semua aktivitas fisik bisa digitalisasi ya. Kemudian harus ada perubahan dalam kurikulum karena tuntutan abad 21 itu tadi siswa yang bisa, peserta didik yang bisa berdaya saing. Saya singkat PD ya. PD yang berkompetisi. PD yang bisa berkompetisi ya. Kompetisinya yang internasional. Berat sekali ya. Tuh. Kalau peserta didiknya bisa berkompetisi berarti dia harus lahir dari guru yang Profesional. inovatif, kreatif ya, dan inovatif, kreatif, dan cerdas. Tidak mungkin lahir dari guru yang biasa-biasa saja, karena ada peribahasa ya, guru itu bagaimana murid, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan ada peribahasa seperti itu. Jadi ini dibutuhkan guru yang inovatif, kreatif, dan cerdas. Begitu. Nah, di abad 21 ini apa saja yang bisa kita lakukan, komponen apa saja gitu dalam pembelajaran yang harus dimunculkan. Yang pertama adalah kan suka disebut pembelajaran inovatif ya Bapak Ibu, di PPG juga disebutnya pembelajaran inovatif. Nah, untuk memunculkan pembelajaran inovatif, kreatif, cerdas ya, maka Bapak Ibu harus ada literasi yang pertama. Yang kedua 4C. Yang ketiga PPK, pengembangan pendidikan karakter. Yang keempat HOTS. Yang kelima TIPEK ya. Dan yang keenam adalah pembelajaran kontekstual. Nah, jadi wujud pembelajaran di kelas itu harus ada 6 ini. Baik dari segi perencanaan, RPP, ataupun dari segi mengajar, Bapak Ibu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Iya Bu, saya Bu. Silakan Pak Alfi.
untuk tipek Bu, TPACK ini. Nah, itu kan dalam pembahasan singkat ataupun ketika teman-teman ataupun saya sendiri memahami itu kan hanya berkaitan dengan teknologi seperti itu Bu. Nah, sebetulnya tipek ini itu penjabaran detailnya seperti apa sih Bu? Karena kalau tipek is pokoknya teknologi seperti itu kemarin itu untuk mengingat. Nah, jadi sebetulnya seperti apa itu Bu? Iya, baik. Ini belum ke STEM ya, Bapak Ibu kan pernah mendengar kata STEM, STEAM. Mungkin pernah dengan dosen lain membahas masalah itu? Pernah Bu, pernah. Ya. Nanti ujung-ujungnya nanti ke STEAM ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak 6 komponen tapi 7 komponen yaitu STEAM tadi. Tapi mungkin untuk STEAM kita simpan dulu, kita bahas pada 6. Pak Alfi bertanya ini, yang tipek. Jadi Pak Alfi, tipek itu ini sudah ya, karena direkam oleh Pak Iwan. Iya Bu. Saya hapus lagi. Oke Bu. Ya. Jadi tipek. Sekarang kita bahas nomor 5 tentang tipek. Tipek itu mengorganisasikan antara keterampilan profesional. Kan guru itu ada 4 keterampilan ya. Ada sosial, kepribadian, pedagogik, dan profesional. Nah, ini kompetensi guru itu ada di bukan keterampilan, salah. Kompetensi. Ada di kompetensi profesional, kemudian ada kompetensi pedagogik. Kemudian menggabungkan kompetensi penguasaan ini ICT ya. Jadi teknologi informasi dan komputer. Nah, kalau Bapak Ibu menggabungkan ini, berarti Bapak Ibu menguasai materi kan? Kalau profesional hubungannya dengan menguasai materi. Kalau keterampilan pedagogik, berarti Bapak Ibu bisa mengajarkan materi. Kalau keterampilan ICT, berarti Bapak Ibu bisa memanfaatkan ICT, ya, teknologi informasi dan komunikasi untuk mengajarkan ini, ya, sehingga Bapak Ibu itu terlihat menguasai materi. Ketika Bapak Ibu menguasai materi, Bapak Ibu mengajarkan materi. Dengan cara apa mengajarkan materinya? Misalnya dengan mengajarkan materi dengan model, ya, model tertentu. Tapi mengajarkan materi dengan model tertentu itu, Bapak Ibu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan beragam sumber. Bapak Ibu cari di internet, Bapak Ibu cari di YouTube, dimanapun, pokoknya yang memanfaatkan jaringan, memanfaatkan koneksi internet. Nah, yang beragam sumber ini dikemas oleh Bapak Ibu menjadi sebuah media. Jadi, tipek ini pengintegrasian antara kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi untuk memanfaatkan ICT. Nah, kompetensi memanfaatkan ICT ini, memanfaatkan teknologi ini kan kalau kita tutup misalnya, saya tutup begitu ya, saya hapus misalnya, si kompetensi ini saya hapus. Tipeknya tidak ada. Ini biasa saja Bapak Ibu menggabungkan ini dengan ini. Tidak ada media, Bapak Ibu tidak menggunakan ICT, tidak menampilkan sumber-sumber yang berasal dari internet dan sebagainya. Tipeknya sudah tidak ada. Tapi ketika saya hapus lagi, kemudian saya juga apa istilahnya?
Bapak Ibu menggunakan ini, yang ini, Bapak Ibu menggunakan ini sumber, maka Bapak Ibu masuk ke dalam TPEC yang ini. Begitu. Jadi TPEC ini harus ada teknologi. Sekarang saya bertanya kepada Bu Atik dan kawan-kawan, kalau Bapak Ibu membuat PPT, itu TPEC tidak? Bapak Ibu kan sudah menguasai materi, mau mengajarkan materi tertentu dengan model tertentu, kemudian Bapak Ibu membuat PPT. Apakah itu TPEC? TPEC, Bu. TPEC, Bu, media, Bu. Betul, pakai media. Tetapi apakah dia menggunakan jaringan internet? Belum, Bu, belum. Tidak, belum. Kalau PPT belum. Iya kan? Iya, belum. Misalnya, Bapak Ibu begini logikanya. Sebentar. Ini sudah ya, mengerti ya? TPEC, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik dengan ICT. Kemudian, ya, sip. Kemudian, Bapak Ibu begini sekarang yang jadi pertanyaan. Apakah disebut TPEC? Tulisan saya jelek ya, karena saya jarang nulis. Bapak Ibu misalnya membuat PPT, tapi tidak menggunakan, kalau membuat PPT menggunakan itu tidak, Bapak Ibu? Menggunakan internet tidak? Ya, terkadang untuk menggali bahan ajar yang lain, terkadang menggunakan internet sih Bu, hanya menambahkan materi mungkin untuk, biasanya untuk contoh-contoh yang kontekstual sih Bu. Misalnya pada saat proses menulis ya, proses menulis, kok menulis sih? Apa sih namanya Pak Alfi? Proses membuat ya. Proses membuat, Pak Alfi dan kawan-kawan itu memanfaatkan internet ya. Misalnya mencari istilah-istilah yang berkaitan dengan surat pribadi atau teks laporan hasil observasi. Pak Alfi mencari informasi tambahan dari internet. Melalui PPT, ya kan begitu ya? Melalui PPT. Apakah itu TPEC? TPEC, Bu, karena menggunakan internet. Satu-satu. Dalam kegiatan pembelajaran harus dikaitkan dengan internet, berarti kita tidak menggunakan jaring internet. Betul. Kecuali contoh kontekstual yang kita pakai menyambungkan PPT dengan Bu. Kemudian Bapak Ibu menggunakan hyperlink ke video. Kalau Bapak Ibu di komputer tidak usah menyambungkan ke ke jaringan gitu. Tadi seperti Bu Atik kasusnya, menayangkan, jadi Bu Atik sudah mengunduh dulu, kemudian menampilkan ke siswa, karena pada saat pembelajaran tidak dikhawatirkan tidak ada jaringan internet. Nah, apakah itu TPEC? Jadi pilihan saya dalam proses apapun dia tidak menggunakan internet. Nah, ini TPEC nomor 1. Yang kedua, dalam pencarian bahan dia menggunakan internet gitu. Kalau nomor 1 tidak ya. Nomor 2 iya, dia menggunakan internet.
Kemudian dia pada saat menyajikannya tidak ada apapun begitu, tidak ada video, tidak ada eh, tidak terlihat kalau Bapak Ibu gurunya itu mencari dari internet. Ya, kalau nomor 3, Bapak Ibu menyajikan seperti Bu Atik tadi, menyajikan video, tapi sudah ada di file si video YouTube dan sebagainya itu. Apakah itu tipek? Yang tipek yang mana? 1, 2, 3 3 Bu. atau 2 saja atau 3 saja atau yang mana? Pak Iwan, Kalau menurut Pak Iwan 3. kalau Kenapa Pak Iwan? enggak Bu, menurut Iwan 2 dan 3. Yang pertama kan yang kedua kan PPT, proses pembuatan internet. Berarti ketika kita menulis Ya. RPP, ketika mencari referensi tambahan kita googling kan, berarti itu masuk. Yang ketiga, PPT Hyperlink tadi, kita mengunduh dulu file dari YouTube, download. Ketika kita sudah mau menyampaikan materi di kelas, kita buka PPT dan menampilkan video disimpan di PPT tersebut. Itu sudah tipek Bu, udah di internetnya karena video YouTube-nya disimpan dulu, di-download. Ya. Jadi ketika Pak Iwan itu Pak Iwan mengatakan nomor 3 sudah jelas tipek, nomor 2 itu membuat PPT, proses pencariannya ada. Tetapi Pak nomor 2 itu siswa tidak tahu kalau gurunya itu mencari di internet, Pak Iwan. Tapi jadi itu mah milik gurunya saja, artinya guru mencari tetapi siswa tidak tahu gitu bahwa materi yang disajikan itu ada tambahan dari proses pencarian di dunia maya begitu. Oke, jadi yang nomor 2 itu. Jadi gini Bu, yang Iwan tangkap ini, apakah yang dimaksud tipek itu siswa mengetahui si guru sedang memberikan referensi atau pembelajaran yang kaitannya dengan internet, berarti kita tampilkan, kita menyuruh, apakah kita hanya sendiri saja yang mencari referensi dari internet tanpa diketahui siswa? Itu ada 2 Bu. 1, apakah kita diketahui oleh siswa atau tidak? Kalau nomor 2 itu siswa tidak tahu, gurunya saja yang mencari sendiri kemudian menyajikannya di kelas. Siswa tidak melihat ada jejak-jejak petualangan di internet. Jadi dia hanya melihat PPT. Dan pada saat pembelajaran itu tidak ada gurunya itu kalau menyajikan PPT kan hanya membutuhkan LCD. Siswanya tidak melihat gurunya menyambungkan ke internet, mencari sumber lain dan sebagainya. Jadi mungkin si guru membuat PPT-nya itu sebelum pembelajaran yang nomor 2 ini. Oke, berarti yang Iwan pahami sekarang Bu, yang dimaksud tipek itu ketika menampilkan PPT ketika pembelajarannya itu harus kita memberitahu siswa kalau guru itu sedang memberikan arahan, silakan cari referensi video, YouTube dan sebagainya di internet seperti itu. Jadi gurunya memberikan instruksi kepada siswa begitu untuk mencari referensi. Kalau tidak ada, ini ada muncul masalah lain nih. Kalau siswanya tidak seperti tadi Ibu Atik, siswanya tidak memegang handphone, tidak memegang komputer, tapi gurunya menayangkan PPT gitu. Gurunya menayangkan PPT, tapi siswa tidak melihat kalau gurunya itu sudah berpetualang di internet karena hanya PPT yang disajikan. Mana tahu siswanya gurunya mencari informasi dari internet karena tidak ada video yang ditampilkan gitu. Tidak ada hal-hal yang ditampilkan begitu. Jadi hanya PPT saja, tulisan-tulisan gitu. Oh enggak Bu. Iya Bu. Yang Iwan pahami, yang tadi nomor 3 nih, Iwan pahami PPT Hyperlink nih. YouTube-nya berbentuk file. Yang Iwan pahami berarti si guru tersebut ketika sudah membuat PPT Hyperlink yang videonya disimpan di dalam file, berarti guru tersebut sudah memenuhi tipek karena ketika kita memberikan arahan kepada siswi, sekarang Bapak akan menampilkan referensi video yang sudah Bapak download dari YouTube. Nah, dengan kalimat tersebut juga sudah dimasukkan tipek, Bu. Berarti nomor 2 tipek atau nomor 3 saja? 3, Bu. Berarti 2 tidak. Itu Pak Iwan? Iya, Bu.
Ya, ini boleh disimpan di file, boleh siaran langsung dia ke jaringan, boleh Pak Iwan. Jadi yang nomor 3 ini, oke lah saya pilih nomor 4 ya. Ada PPT, si gurunya itu menampilkan 3 ini video dari filenya, juga dia menampilkan langsung dia akses ke internet pada saat mengajar ya. Ini ada pilihan nomor 4. Yang mana yang tipek Pak Iwan? 4 Bu, pasti itu Pak. Itu live langsung Bu, itu Bu. Nomor 4 Bu. Itu benar Bu. Kalau nomor 3? Kurang Bu, karena tadi prosesnya itu tidak diketahui oleh siswa walaupun kita sudah mendownload di YouTube berbentuk file. Kalau nomor 4 ini sudah dipastikan tipek karena Iwan sebagai guru langsung menampilkan materi diketahui oleh siswa. Ini loh anak-anak referensi dari YouTube. Bapak buka ya linknya nih ya. Kita cari judulnya ini, tadinya ini langsung ditampilkan langsung saat Zoom meeting, Google Meet atau yang. Oke, dari Pak Iwan 3 dan 4 tipek ya. Atau 4 saja? Jika ada tampilan seperti ini, saya memilih nomor 4, Bu. Oke, baik. Berarti Pak Iwan nomor 3 tidak ya? Ya, sudah. Pak Iwan, Pak Alfi, pilih nomor berapa? 4 pasti Bu. 4, baik. Nomor Ya. 3, untuk nomor 3 sepertinya juga agak mengarah ke tipek Bu, karena di situ tetap menyajikan link walaupun dalam penayangannya guru menayangkan dari file yang ada di laptop ataupun komputer, tapi di situ tetap disajikan link sebagai pengetahuan siswa kalau Bapak mengunduhnya dari link ini, misalnya seperti itu Bu. Iya, atau mungkin tidak hyperlink juga, dia mengungkapkan di file lain ya, di dokumen lain. Tidak hyperlink pun sebenarnya tidak apa-apa gitu, tapi dia mengungkapkan video gitu kan. Ini Bapak ambil dari YouTube, siswa juga tahu pasti Bapaknya ngambil dari YouTube ya, karena tidak mungkin kan membuat sendiri begitu. Iya Bu. Ya, betul. Berarti Pak Alfi nomor 3 ragu-ragu. Ya, nomor 3 setengah-setengah pokoknya Bu. Aduh, setengah. Bu Rima ada tidak? Bu Rima sepertinya tidak ada Bu. Sudah tidak ada. Baik. Bu Atik, pilih yang mana? Ya Bu, kalau saya itu pilihnya itu seperti tadi yang saya bilang itu Bu, saya download dulu di sini di rumah. Ya. Saya besoknya tampilkan ke siswa. Itu termasuk yang mana? Nomor 3 ya? 3 dan 4 gitu. Nomor 3 itu Bu. Ya, 3, 4. Ya, Bu. Jadi sudah ada pilihan dari Pak Iwan, Pak Alfi, dan Bu Rima. Kita lihat ya. Pak Ibu, kalau yang PPT yang pertama, yang ini nih. Ini ya. Yang PPT pertama tidak menggunakan internet, tetapi dia menulis saja materinya, menyusun PPT. Dia tidak menggunakan internet. Ketika dalam proses pencarian materi, dia tidak menggunakan internet. Gitu. Ketika dia mencari referensi, mencari tambahan informasi, dia tidak menggunakan internet. Nomor 1 itu bukan tipek, karena dia tidak mencari apapun, dia hanya menggunakan komputer, dan ketika menggunakan PPT kan tidak usah ada internet kan, tidak usah ada jaringan koneksi. Berarti nomor 1 itu bukan tipek. Dia hanya membuka komputer, kemudian menyusun PPT, sudah. Besoknya dia tampilkan ke siswa dan tidak ada jaringan internet yang terlibat di dalamnya. Nomor 2, gurunya membuat PPT, tapi pada saat dia mencari referensi, dia melibatkan jaringan. Dia melibatkan referensi, begitu ya, dalam proses membuat. Tapi dalam PPT-nya tidak ada. Dalam PPT-nya itu tidak ada jejak-jejak atau tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah atau dia memasukkan pencarian di Google, di internet, di YouTube dan sebagainya dalam membuat PPT. Tidak ada jejak-jejak apapun. Ini bukan tipek. Itu bukan tipek.
Nomor 3. Nomor 3 ini seperti kasus Bu Atik. Dia kan seperti nomor 2. Dia membuat PPT, dia mencari proses di dalam pembelajarannya itu, dia mengambil video, mengambil gambar dan sebagainya. Kemudian dia simpan di file karena khawatir pada saat pembelajaran tidak bisa membuka begitu jaringan begitu ya. Nah, nomor 3 ini tipek. Nomor 4 sudah pasti. Ketika dia mengajar, dia membuka filenya yang dari sini. Dia juga memberikan tambahan akses ke internet ketika dia butuh. Karena di sekolahnya jaringannya bagus misalnya. Jadi nomor 3 dan nomor 4 itu tipek. Begitu. Ada yang mengatakan nomor 2 itu tipek. Ada juga yang mengatakan nomor 3 itu bukan tipek. Paham tidak Bapak Ibu sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, Jadi ya gimana Pak tergantung dari Alvin? sudut pandangnya masing-masing ya, Bu ya. Betul. Jadi ada yang mengatakan begini. Saya hapus yang ini ya. Ya, Bu. Ya, saya hapus. Jadi gini katanya, yang namanya tipek itu terlihat kompetensi guru. Yang mana tadi? Yang profesional, yang pedagogik, yang ICT-nya. Terlihat di depan siswa gitu, bagaimana cara dia mengakses internet, bagaimana cara dia menyajikan materi kemudian dipadu-padankan dengan PPT, PPT-nya kemudian dihiperlinkkan ke file yang ada di sana, PPT-nya kemudian dia mengakses langsung video-video yang ada di internet karena jaringannya pada saat itu bagus. Ada sudut pandangnya yang mengatakan begitu, bahwa yang nomor 4 tadi, dia terlihat oleh siswa menguasai ICT. Begitu yang nomor 4 itu. Jadi kalau yang nomor 4 itu kelihatan dia bisa mengakses YouTube, dia bisa mengakses Google di depan siswa sambil menghubungkan dengan materi yang profesionalnya, sambil dia juga bisa mengajarkannya dengan efektif kepada siswa dengan memanfaatkan ICT. Paham tidak? Ya, paham, Bu. Paham, Bu? Ya. Terlihat. Ya, terlihat kompetensinya di depan siswa ya. Ya. Kalau yang nomor 3, kalau yang nomor 3 kan dia menyimpan di file komputer, kemudian dia ada yang berpandangan begini, mungkin dia menyimpan file di komputernya itu karena di hasil unduhan orang lain. Dia enak-enak saja gitu tinggal menyajikan, katanya gitu ya. Kata yang berpandangan bahwa nomor 3 itu bukan tipek. Dia menyimpan file di komputernya, kemudian dia menyajikan begitu. Itu bukan tipek, siapa tahu itu hasil unduhan orang. Tapi yang berpandangan nomor 3 itu tipek, selama dia bisa mengemas, dia bisa memunculkan ICT dengan tangannya sendiri, bisa memunculkan video dengan tangannya sendiri, terlepas itu hasil unduhan orang lain atau bukan, terlepas itu milik orang lain atau bukan, dibantu orang lain. Tapi ketika di depan siswa dia bisa menggunakan ICT, maksudnya filenya yang ada di komputer, dia bisa merangkaikannya dengan cara mengajar efektif, mengajarkan materinya dengan efektif, pedagogik, kemudian dia pengetahuan materinya bagus, maka itu termasuk tipek. Yang berpandangan yang nomor 3. Yang jelas-jelas nomor 1 dengan nomor 2 itu memang tidak masuk tipek. Jadi yang pro kontra itu tadi yang nomor 3. Ini pro kontra. Mengapa? Karena katanya ini hasil unduhan orang lain. ICT ini, videonya dan sebagainya. Tetapi kata yang berpandangan nomor 3, selama dia di depan siswa bisa menyambungkan P dengan
profesional dengan pedagogik, dia bisa menyajikan video di depan siswa, memutar video dan menyambungkannya dengan ini, dengan pedagogik, dengan profesional. Mengapa tidak? Itu adalah keterampilan TIPEK. Kata yang berpandangan nomor 3. Sampai sini paham? Ya Bu, paham Bu. Ya Bu, paham Bu. Iya. Iya. Misalnya Pak Iwan dibantu orang lain untuk mengunduh YouTube karena belum bisa mengunduh video dari YouTube. Disimpanlah di komputer Pak Iwan. Tapi pada saat pengajaran Pak Iwan bisa kok menyajikan video, menyambungkannya dengan materi, mengajarkannya dengan efektif. Itu terlihat kemampuan TIPEK Pak Iwan. Jadi Bu, Begitu. Bu, jadi menurut Iwan, TIPEK itu bisa menggunakan teknologi walaupun bukan internet, berbentuk laptop ditampilkan seperti itu ya Bu, di hadapan siswa. Iya, yang berpandangan nomor 3. Yang berpandangan nomor 3 itu sepanjang dia bisa menggunakan komputer, memunculkan video, terlepas itu hasil unduhan orang lain, dia sudah bertipek. Tapi yang berpandangan nomor 4 mengatakan bahwa guru itu bertipek ketika dia di depan siswa bisa mengakses internet secara langsung gitu, di depan siswanya. Terlihat kemampuan dia itu di depan siswanya. Itu yang berpandangan ekstrim yang nomor 4. Kalau yang berpandangan nomor 3, selama dia bisa menyajikan teknologi di depan siswa, terlepas teknologi itu tidak diakses langsung, hasil unduhan seperti Bu Atik tadi, itu sudah dikatakan TIPEK. Begitu Pak Iwan. Ya paham Bu. Berarti kalau dinilai ya Bu, kalau 4 itu nilainya amat baik, 9-10. Kalau yang 3 itu 6-7-8 menurut Iwan Bu. Ya, betul. Tapi kalau saya jadi penguji, selama dia bisa menunjukkan tidak kaku, tidak panik, tidak tegang, dia santai gitu mengungkapkan videonya, saya kira itu sudah menggunakan TIPEK. Begitu. Dia menggunakan PPT, dia hyperlink ke video, dia hyperlink ke gambar, saya kira itu sudah TIPEK. Karena saya berpikir positif bahwa dia itu menggunakan ini itu kan dia berarti referensi di internet ya. Referensi di internet berarti dia sudah bisa gitu mengambil video, gambar atau hyperlink itu dari internet gitu. Saya berpikir positif saja begitu. Tapi karena dia tidak bisa seperti Bu Atik tidak bisa menyajikan langsung, mengakses langsung internet pada saat pembelajaran, khawatir sinyalnya jelek, maka dia menyimpannya dulu di file kan begitu. Dihiperlinkkan begitu. Maka selama di depan siswa dia luwes, fleksibel, tenang, bisa menampilkan video, PPT, hyperlink dan sebagainya, saya kira itu dia sudah bertipek. Karena, mengapa saya berpandangan nomor 3 masuk TIPEK? Karena pada saat dia mengunduh, dia menggunakan jaringan. Begitu. Dan dia bisa menyajikan di depan siswa bagaimana cara menampilkan video, menyambungkannya dengan pembelajaran. Nah, ada yang berpandangan nomor 2 juga masuk TIPEK, meskipun dia tidak terlihat oleh siswa. Nah, itu pandangan yang lain lagi. Tapi kalau menurut saya yang nomor 2 itu kan karena tidak terlihat ya oleh siswa, dia hanya menggunakan PPT, saya kira itu nomor 2 tidak bertipek. Saya yang memegang pandangan bahwa nomor 3 dan nomor 4 itu adalah tipek. Begitu. Silahkan ada pertanyaan. Iya Bu, susahnya kalau nanti ketemu dengan dosen yang saklek Bu, artinya memang harus terlihat. Nah itu nanti poin kita jadi kurang. Bagaimana sudut pandang Ibu tadi ya mungkin tidak ada kendala sih Bu. Iya, tapi yang saya pahami Pak Alfi, pada saat saya kemarin mengikuti simulasi atau pelatihan untuk UKIN, pada saat itu Kemendikbud menolelir ketika guru pada saat pembelajaran
menayangkan video, gambar, itu sudah termasuk tipek meskipun tidak diakses secara langsung. Jadi nomor 3 ini nilainya sudah 8, 9, 10. 9, 10 ya, kalau tidak salah. Amat baik ya Bu, amat baik. Iya. Itu sudah masuk ke 9, 10. Misalnya ada gambar yang bergerak, ada gambar kartun, guru bisa menayangkannya. Itu sudah masuk tipek. Meskipun pada saat mengajar, guru tidak menyajikan dia terampil mengakses internet. Begitu. Baik Bu, baik. Ya, paham ya? Paham Bu. Ya. Jadi kami pada saat itu sepakat yang nomor 3 ini sudah masuk bertipek. Asalkan Bapak Ibu jangan menayangkan PPT saja. Artinya Bapak Ibu di dalam PPT itu ada gambar, ada animasi ya. Ya artinya ada video gitu. Itu saya kira sudah aman. Untuk target terdekat ya, untuk UKIN. Tapi untuk jadi guru profesional ya nomor 4 lah ya. Hanya di sekolah itu kan jaringannya beda-beda, apalagi di NTT. Saya lihat guru-guru NTT itu sangat berjuang untuk mendapatkan sinyal. Pak Iwan juga berjuang mendapatkan sinyal. Semangat. Di Jawa, semangat. Di Jawa Barat itu kan padahal gitu. Nah, nomor 4 itu saya kira tidak bisa merata di Indonesia itu karena di sekolah Jawa Barat saja, misalnya di Kota Bandung, belum tentu, atau di Kota Cirebon belum tentu di sekolah-sekolah itu ada wifi begitu. Ada wifi yang memang bisa diakses oleh guru dan pada saat pembelajaran guru bisa mengakses langsung sumber-sumber pembelajaran. Makanya saya lebih monolelir bahwa nomor 3 ini tipek. Karena ini terkendala dengan jaringan dan sebagainya. Mungkin si guru itu harus menyimpannya baik-baik dengan selamat, dengan aman, baru dia memunculkannya pada saat pembelajaran. Dia harus cari sinyal dulu ketika menyiapkan itu, PPT, hyperlink video dan sebagainya. Harus ke kota dulu, atau dia harus di sekolah dulu untuk mencari internet. Kemudian dia di rumah menyempurnakan dan kemudian besok di sekolah menampilkan lagi, tetapi khawatir sinyalnya jelek gitu ya, karena wifi-nya dipakai oleh semua guru dan sebagainya. Jadi saya kenapa menolak nomor 3, karena kondisi di Indonesia itu memang berbeda-beda. Dan memang ada teori yang mengatakan bahwa tipek itu selama dia menampilkan, selama dia bisa menyajikan kemampuan dia dalam ber-ICT menggunakan teknologi, ya, entah langsung atau tidak, dengan pedagogik, dengan cara mengajarkannya dan dengan pengetahuannya, maka dia sudah dikatakan bertipek. Jadi teori ini mengatakan mau akses internet langsung, mau tidak langsung, selama dia di depan siswa bisa mengajarkannya dengan baik, menggabungkan ini ICT, pedagogik, dan profesional dengan efektif, dia sudah dikatakan bertipek. Begitu. Tidak peduli dia unduh orang lain dan sebagainya, tapi kalau di depan siswa dia memang luas, tenang, bisa mengefektifkan materi dengan menggunakan media, ya kenapa tidak begitu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Sementara jelas sepertinya Bu. Ya jelas ya. Dan syukur-syukur Bapak Ibu menemukan penguji yang nomor 2 itu yang berpandangan bahwa Bapak Ibu menayangkan PPT saja sudah tipek gitu. PPT yang ada, yang bagus ya, yang ada gambar-gambarnya, ada ilustrasinya, padahal dia tidak mencari di internet misalnya. Dia memang punya fasilitas di laptopnya, dia tidak menggunakan akses internet, tapi dia punya gambar-gambar yang bagus di file komputernya begitu. Dia sudah dikatakan bertipek. Mudah-mudahan saja begitu, ya. Begitu. Tipek cukup, Pak Alfi? Cukup Bu, alhamdulillah Kak paham sekarang Bu.
Ya, cukup ya. Berarti TIPEK itu adalah bagaimana kemampuan guru mengintegrasikan antara pengetahuan dia tentang materi, cara mengajarkannya di pedagogik, dan bagaimana dia memanfaatkan teknologi dan informasi untuk menunjang materi yang diajarkannya tadi, begitu. Supaya lebih dipahami oleh siswa. Dan jangan si ICT ini jadi menyulitkan guru. Jangan-jangan jadi siswanya tidak paham karena salah memilih sumber pembelajaran, salah memilih video, salah memilih gambar. Itu juga harus hati-hati, ya, begitu. Jadi si ICT ini untuk memudahkan, mengefektifkan. TIPEK sudah. Kemudian ke kontekstual dulu ya. Bu. Ya, silakan. Bu. Ya, mumpung masih ingat Bu, tadi di awal sebelum teman-teman masuk kita sempat membicarakan tentang siklus yang ada di PTK maupun yang ada di PPL 1. Nah, mohon ditegaskan Bu biar kami ini peserta PPG ini sepemahaman Bu. Jadi nggak bingung lagi gitu Bu. Baik Pak Alfi, nanti kita bahas terakhir ya. Baik Bu, baik. Ya, ini tentang kontekstual. Kontekstual itu berarti si pembelajaran itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Kemudian aktual berarti ini dekat dengan keseharian siswa. Kemudian bermanfaat untuk siswa. Pakai wifi ini enggak? Wifi mana? Kenapa nggak pakai wifi ini? Bukan hanya bermanfaat pada hari H-nya, pada hari pembelajaran, tapi juga untuk masa depan. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengaitkan si materi ini dengan hari H dan masa depan. Itu kontekstual. Jadi pemilihan materi juga dekat dengan keseharian siswa, harus aktual, kemudian bermanfaat untuk siswa, tidak hanya pada saat pembelajarannya, tapi juga untuk masa depan mereka. Jadi bagaimana cara guru untuk menyajikan materi itu dikaitkan dengan kehidupan siswa. Jadi jangan jauh-jauh Bapak Ibu, misalnya mau mengajarkan mau mengajarkan LHO, laporan hasil observasi. Tapi si observasinya itu siswa disuruh menulis teks tentang alam di pantai Pangandaran misalnya. Sementara siswanya ada di NTT. Nah, itu tidak kontekstual. Karena jauh sekali dari pemahaman siswa, dan siswa tidak bisa observasi ke pantai Pangandaran yang ada di Jawa Barat. Jadi itu harus dekat dengan keseharian siswa. Kalau mau berdebat, jangan topik yang berat-berat, yang jauh dari keseharian siswa. Cari topik yang dekat dengan keseharian mereka atau yang sedang aktual di tanah air. Boleh tidak tentang corona? Boleh. Karena memang sedang aktual dan dekat dengan kehidupan mereka, meskipun coronanya tidak dekat dengan mereka, begitu. Nah, mengapa mereka harus mempelajari LHO? Apa sih fungsinya untuk masa depan mereka? Ini harus bisa disambungkan oleh guru. Sehingga ketika mereka mempelajari itu, mereka itu jadi semangat, jadi termotivasi. Oh, saya kalau belajar LHO, nanti fungsinya untuk ini, untuk ini. Kalau nanti saya kuliah, untuk apa fungsinya? Kalau saya bekerja, untuk apa fungsinya? Dan sebagainya. Seperti itu. Silakan untuk kontekstual. Ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak Alfi. Ya, ini sekaligus bertanya sekaligus menanyakan apakah motivasi ataupun yang sudah saya berikan apakah sudah termasuk kontekstual atau tidak, seperti itu Bu. Dalam pembelajaran laporan hasil observasi ada kalanya
saya kan kebetulan di sini mengajar 2 sekolah Bu ya. Iya. Nah, kebetulan saya satunya di SMK. SMK itu di daerah rawa Bu memang. Iya, Daerah sekolah saya itu banyak daerah pesawahan. Lalu betul. sekolah saya yang satunya itu daerah yang mayoritas daerahnya perkebunan Bu, baik itu sawit maupun singkong Bu. Iya. Nah, dalam kebetulan jenjangnya sama Bu. Jadi kadang-kadang materinya pasti sama, hanya mungkin untuk motivasi kontekstualnya ini sedikit berbeda. Nah, Betul. ketika saya mengajar di SMK yang daerahnya pesawahan, itu biasanya saya selalu mengaitkan bagaimana laporan hasil observasi itu bisa kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kalian diminta orang tua kalian untuk mengamati sawah, lalu melaporkan kepada orang tua kalian bagaimana perkembangan sawahnya dan sebagainya. Begitupun untuk yang di daerah yang perkebunan tadi Bu, yang rata-rata singkong gitu, seperti itu. Nah, apakah diganggu ternak dan sebagainya, seperti itu Bu. Nah, apakah itu bisa kita kategorikan kontekstual atau tidak Bu? Nah, biasanya juga saya memotivasi peserta didik dengan satu lagi Bu. Laporan hasil observasi itu kita belajar melaporkan hasil pengamatan. Nah, nanti ke depan ketika kalian sudah terjun di dunia kerja, ada kalanya kalian pasti melaporkan hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan kepada pimpinan dan sebagainya. Seperti itu Bu. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, apakah itu termasuk kontekstual atau belum Bu? Terima kasih. Ya, itu masuk kontekstual Pak Alfi, sangat masuk kontekstual karena Pak Alfi memberdayakan sumber-sumber sekitar untuk menulis LHO begitu. Karena LHO ini kan membutuhkan indera ya, indera penglihatan, pendengaran begitu. Sementara kalau mereka hanya melihat dari gambar itu belum tentu detail dan belum tentu mereka bisa merasakan sendiri apa yang terjadi di sekitar mereka. Tapi kalau Pak Alfi mengajak mereka untuk ke rawa, persawahan, mereka bisa mendengar, mereka bisa merasakan, atau mereka pernah lewat, begitu kan, sering lewat tiap hari gitu ke persawahan atau ke rawa. Jadi itu sangat kontekstual dan itu sangat bermakna bagi siswa. Sekarang kita mau mengajarkan mengobservasi pantai atau mengobservasi lingkungan green penghijauan gitu, tapi mereka tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan misalnya RTH, ruang terbuka hijau, tidak ada gitu di sekitar mereka. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ada di sekeliling mereka, apa yang dialami mereka, apa yang sering mereka lihat, apa yang sering mereka dengar, begitu Pak Alfi. Jadi itu sangat kontekstual Pak Alfi, bagus itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Dari Pak Iwan dan Bu Atik ada? Cukup untuk kontekstual? Cukup Bu, sama juga ya Pak Alfi, sama. Sama ya. Begini, sekarang saya mau memberikan lontaran nih kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai pengajar mau memberikan materi tentang debat, kira-kira topik apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kepada siswa? Silahkan dikomentari atau Bapak Ibu berpendapat. Tentang kehidupan sehari-hari yang sedang dialami Bu, yang aktual. Misalnya apa? Kan harus, kalau debat ada pro ada kontra. Ini Bu, bantuan bansos corona, bansos bukan penyakitnya, bansos coronanya Bu. Iya, apakah mereka paham tentang itu karena mereka terjadi di sekeliling mereka, mereka baca begitu? Terjadi di sekeliling mereka Bu, karena orang tuanya ada yang mendapatkan bantuan, tetangganya tidak, maka silahkan di situ bisa diobservasi, ternyata tetangganya ada yang dapat, bapaknya enggak, nah di situ bisa didebatkan Bu. Iya, bagus. Pak Iwan mau memberikan topik tentang bansos karena ternyata bansos itu dekat dengan masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra begitu ya. Betul Bu, banyak sekali yang kontranya Bu. Ya, kalau yang pro itu yang mana? Mau mempermasalahkan apa mereka Pak Iwan? Data, kenapa kok saya nggak dapat bantuan?
seperti itu. Semuanya nggak dapat. Hmm, Orang itu dapat ini, dapat itu. Kok saya mah nggak sama sekali. Aneh ya, keluarga itu dapat ini, semuanya dapat. Keluarga saya enggak, seperti itu. Nah, itu yang apa ya, kan ada grup pro, ada grup kontra tuh. Itu masuknya kemana tuh? Saya dapat nggak dapat? Itu yang kontra, Bu, yang nggak dapat mah, Bu. Yang kontra. Oke. Ini kan ada debat. Saya tulis ya. Ini ada debat. Dia ada pro, ini ada kontra. Gitu ya? Betul, ada Nah, yang dua pro, nah ya. plus minus. Nah, yang pro ini yang mana? Topiknya adalah bansos corona. Yang pro yang mana, Pak Iwan? Pro itu yang mendapatkan bantuan bansos, yang sudah mendapatkan, yang kontra yang belum mendapatkan. Bukan, maksudnya topiknya adalah bansos corona. Yang pro itu dia pro kemana? Ke programnya atau kemananya? Oh iya, Bu, ke programnya yang pro mah bagus Ya, untuk berarti untuk dia bisa setuju COVID. dengan bansos corona. Itu bantuan yang sangat penting dan bermanfaat, kata yang pro. Kalau yang kontra? Itu mah akal-akalan pemerintah aja, saya tidak setuju. Itu mah menghambur-hamburkan uang. Karena datanya ngawur, banyak yang nggak dapat. Nah, itu maksud saya. Jadi, ketika kita menentukan topik itu bansos corona, ada yang pro, ada yang kontra, maka Pak Iwan itu mau setuju kemananya? Jangan-jangan setuju tidak setuju, kayaknya karena dia tidak mendapatkan bantuan. Ternyata yang pro-nya itu adalah mereka setuju bansos corona ada, dilanjutkan misalnya berkesinambungan selama 6 bulan. Kalau yang kontra tidak setuju, lebih baik diganti dengan program yang lain misalnya. Terus mungkin yang kontra ini tidak setuju dengan bansos corona ini karena bantuannya sembako misalnya. Kalau yang kontra ini lebih setuju uang misalnya begitu. Nanti dalam argumen-argumen dia gitu, mengapa tidak setuju bansos corona? Atau yang kontra itu berpikir mengapa tidak usahlah ada bansos-bansos, biarkan masyarakat misalnya berjuang tidak mempertahankan hidup misalnya gitu ya. Bisa jadi kan yang kontra begitu. Cuma saya agak anehnya begini, misalnya pasti yang kontra itu tidak punya banyak argumen, Pak Iwan, karena yang namanya bansos semua orang pasti setuju. Artinya dia tidak punya data, fakta yang akan dijadikan data untuk berargumen begitu. Jadi pilihlah topik yang data argumennya itu untuk kontra dan pro itu seimbang, bertebaran, bisa dijadikan referensi. Yang pro gampang mencari datanya lewat koran, diskusi-diskusi di YouTube, tayangan-tayangan di televisi. Yang kontra juga dia punya datanya begitu. Betul Bu. Jadi Pak Iwan harus memikirkan lagi kalau bansos corona ini ada tidak data yang memang mengatakan kalau bansos ini tidak perlu. Tapi saya kira semua orang akan mengatakan perlu gitu. Mau orang kaya orang miskin akan mengatakan perlu karena situasi seperti ini mereka butuh bantuan. Baik Bu. Nah mungkin topiknya begini, bansos corona, sembako atau uang. Mungkin itu yang jadi. Oh, lebih spesifik ininya. Ini kan umum bansos corona. Iya. Spesifik Bu. Iya. Atau bansos corona bisa sembako atau uang, atau yang kedua bansos corona tepat sasaran atau tidak, begitu. Nah ini benar, itu betul Mas atau tidak. Iya. Kalau tadi terlalu umum, nah makanya beri topik lah yang khusus, yang datanya berimbang. Jadi yang si pro dapat data, yang kontra dapat data. Begitu. Pak Alfi dan Bu Atik paham? Paham, Bu. Nah, jadi pertama yang berkaitan dengan kontekstual itu harus memilih topik yang dekat dengan kehidupan mereka. Apa sih manfaatnya untuk kehidupan mereka di depan? Mungkin kalau mereka nanti jadi pejabat, kalau mereka jadi ketua RW, kepala desa,
harus bisa gitu memberikan sasaran yang tepat gitu kepada warga. Mungkin mereka calon pejabat nanti, calon pemimpin dimanapun, calon ketua RT, begitu. Itu untuk masa depan mereka ya. Tuh. Kemudian mereka diajar untuk berpikir objektif, berpikir, nih saya tulis ya. Mereka diajar untuk berpikir objektif, untuk bersikap adil, disiplin ya. Jadi memberikan bantuan tuh harus tepat waktu, jujur, adil. Yang tidak kena sasaran tidak boleh ya. Maksudnya ya, tidak efektif. Yang tidak tepat sasaran itu jangan diberi bansos. Mereka kan akan berpikir begitu nanti dari hasil debat ini. Mereka akan berpikir objektif, tidak subjektif. Meskipun musuh mereka, misalnya jadi pemimpin, tapi kalau memang itu berhak untuk menerima bansos, dia akan adil, akan objektif memberikan bantuan itu. Nah, di sini ada apa? Di sini ada PPK tadi. Pengembangan pendidikan karakter. Abad 21 itu. Begitu. Yang abad 21 itu bukan hanya karakter-karakter yang sifatnya sosial, tapi juga yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan PPK. Tadi yang komponen abad 21 itu kan ada salah satunya PPK, pengembangan pendidikan karakter. Jadi ketika mengajarkan materi itu kita harus mengusung, mengintegrasikan, memasukkan sikap-sikap yang akan dikembangkan oleh siswa. Jangan lupa. Dari segi ibadahnya, dari segi ritualnya, dari segi sisi sosialnya, dari segi sikap-sikap tadi gitu. Sehingga Bapak Ibu tuh jangan lelah untuk beramal soleh, memberikan pemahaman kepada siswa bahwa coba kita lihat dari hasil debat tadi. Jika ini sudah hot nih. Jika Bapak Ibu menjadi pemimpin suatu hari nanti, ketua RT, ketua RW, pejabat, anggota DPR, Bapak Ibu akan bersikap objektif seperti apa sih sebagai pemimpin kaitannya dengan bantuan corona? Kan mereka akan berpikir mendalam. Itu pertanyaannya hot. Tapi sambil mengembangkan PPK. Jadi PPK itu tidak usah diajarkan adil itu apa, disiplin itu apa, tidak usah. Jadi PPK ini terintegrasi dalam materi pembelajaran. Bapak Ibu memberikan motivasi kepada siswa melalui video, melalui tayangan, melalui puisi, melalui pembacaan teks berita. Tiba-tiba Bapak Ibu di depan kelas baca teks berita berkaitan dengan bantuan corona. Itu juga sudah menandakan bahwa Bapak Ibu itu sebenarnya sedang memberikan motivasi. Misalnya Bapak Ibu membacakan teks berita tentang corona tidak tepat sasaran. Terus Bapak Ibu bisa bertanya kepada siswa, bagaimana pendapat kamu tentang isi berita ini? Satu hoax muncul. Kedua, Bapak Ibu secara tidak sadar, siswa itu sedang dijejali, sedang diarahkan, sedang difokuskan kepada pengembangan pendidikan karakter. Jadi tidak usah dijejali, disuapi dengan disiplin adalah, jujur adalah, tidak usah kan. Tetapi melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu dengan rangsangan, dengan stimulus-stimulus yang tadi, melalui pembacaan teks berita, melalui puisi dan sebagainya. Jadi saya sudah menjelaskan PPK juga ya, kontekstual sudah, PPK sudah, TIPEK sudah. Ya. Yang literasi, kalau literasi itu Bapak Ibu harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari beragam informasi. Harus memberikan fasilitas kepada siswa agar mereka itu bisa membaca. Literasi itu kan macam-macam Bapak Ibu. Ada literasi digital, literasi dasar ya. Literasi digital, literasi numerik, dan literasi citizenship, literasi kewarganegaraan. Apa itu literasi digital? Ya, mereka bisa memanfaatkan sumber informasi dari internet yang sangat bertebaran di muka bumi ini.
Dan Bapak Ibu harus mengarahkannya bagaimana cara memanfaatkannya yang positif. Literasi numerik, mereka minimal bisa, kalau mereka buka warung, mereka bisa menghitung keuntungan, bisa mengembalikan uang. Kalau di rumahnya punya warung. Kalau di sekolah mereka bisa bertransaksi dengan temannya dan sebagainya. Itu untuk numerik. Itu yang sederhana ya. Tapi untuk yang pembelajarannya mereka bisa matematika dan sebagainya. Yang literasi citizenship itu kan mereka bisa menjadi warga negara yang baik. Yang tadi mereka bisa bagaimana berhubungan baik dengan teman, bagaimana memperlakukan teman sesuai dengan latar belakang budaya keluarganya, budaya daerahnya. Itu literasi citizenship. Jadi dalam literasi ini Bapak Ibu harus mencari materi, memberikan kesempatan kepada siswa yang bisa membuat siswa itu berliterasi. Ya, kalau di digital itu memanfaatkan sumber, kalau numerik itu mereka bersifat dalam hitungan ya, angka-angka gitu. Apapun itu bentuknya, tidak hanya matematika. Dan kalau citizenship itu mereka bisa bergaul, bersosialisasi sebagai warga negara sekolah, kalau di sekolah gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, paham ya? Paham, Bu. Selamat datang Bu Rima. Oh, Bu Rima ada lagi. Udah hadir lagi. Nah, Pak Alfi dan kawan-kawan, untuk 4C dan HOTS itu harus ada waktu khusus membahasnya karena HOTS ini sangat panjang. Dan yang 4C juga sangat panjang karena berkaitan dengan tadi model pendekatan strategi. Jadi akan saya bagi 2 di pertemuan berikutnya ya, begitu. Baik Bu, ditunggu pertemuan selanjutnya. Baik, Bu, baik. Mendapatkan ilmu Ya. HOTS dan 4C. Iya. Kemudian Bapak Ibu untuk PTK. Kan Bapak Ibu sekarang ada di PPL 1. Kemudian ada siklus 1 dan ada siklus 2. Kemarin Bapak Ibu sudah sudah melewati siklus 1. Pertama Bapak Ibu membuat RPP, yang kedua membuat video pembelajaran ya, atau praktik pembelajaran. Nah, di sini juga ini kan luarannya RPP, kemudian 3 kegiatan non mengajar ya. Yang keempat adalah PTK, betul tidak? Ada 4 produk yang dimunculkan. Nah, RPP video praktik pembelajaran, kemudian kegiatan non mengajar dan PTK ini. Jadi Bapak Ibu yang siklus 1 dengan siklus 2 ini bukan berarti PTK, karena kan PTK itu ini ya, konsep PTK dulu saya jelaskan. Kalau dia sudah selesai di siklus 1 dan berhasil, tidak usah ada siklus kedua, kan begitu? Tidak usah. Jadi yang kalau mengatakan siklus 1, siklus 2 ini adalah PTK itu tidak logis. Karena siklus 1 itu dalam PTK kalau sudah dianggap mencapai keberhasilan, sudah tidak ada siklus kedua. Berarti ini hapus ya ketika PTK Bapak Ibu berhasil. Jadi siklus 1, siklus 2 itu adalah rangkaian kegiatan PPL. Dimulai dari review, dan membuat RPP, praktik pembelajaran video ya, video pembelajaran, ada masukan, atau balikan, terus Bapak Ibu mengulang lagi di sini di siklus kedua. Itu yang disebut dengan siklus 1 dan siklus 2 dalam PPL begitu. Kumaha itu. Nah, dalam PPL begitu. Jadi siklus 1, siklus 2 di sana bukan berkaitan dengan PTK, tapi rangkaian kegiatan di PPL 1 ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah
Begini, saya khawatir Bapak Ibu salah persepsi, saya juga salah persepsi. Kan ada siklus 1. Ada siklus 1. Bapak Ibu sudah membuat RPP. Bapak Ibu sudah membuat PTK. Halo, Bapak Ibu, sudah membuat PTK? Proposal PTK kemarin Bu. Proposal yang sudah PTK dibuat, Bu, proposal. Nah, kalau di PPL ini laporan ya, bukan proposal. Ayo, Pak Lugina dan kawan-kawan, sudah mempelajari kan? PTK-nya proposal atau laporan? Laporan enggak Bu kalau Masih siklus 1? proposal Bu, karena isinya belum ada Bu. Ya, Proposal, Bu. ya. Proposal yang dulu, Iya, Iya Bu. Bu, betul Bu. Yang sudah direvisi Bu. yang ditagih dalam ya, yang ditagih di PPL ini apa? Proposal atau laporan? Ayo, kenapa tidak menjawab? Ayo Bapak Ibu, kenapa tidak menjawab? Hmm? Apa Kalau Bapak Ibu? Kalau saya baca di LMS-nya itu, Bu, hanya PTK gitu, Bu. PTK dan RPP gitu. TTK dan RPP. Baik. Kalau dari admin ada pengumuman tidak apa yang harus diberikan? Tidak ada, Belum Bu. ada Bu. Tidak ada. Saya tanya dulu ya, kalau PTK apakah proposal atau laporan? Baik, sambil menunggu ya. Seandainya laporan, berarti kan Pak Ibu harus membuat laporan. Masalahnya dari mana? Masalahnya itu adalah dari pada saat Bapak Ibu melaksanakan praktik pembelajaran. Diidentifikasikan masalahnya, dibuatlah menjadi sebuah PTK. Kan Bapak Ibu membuat RPP, kemudian Bapak Ibu menyajikannya, mewujudkannya dalam video pembelajaran praktik, kemudian muncullah masalah, kan begitu. Setelah muncul masalah, Bapak Ibu membuat sebuah PTK. Seandainya itu laporan ataupun proposal ya. Mau laporan, mau proposal berarti kan awalnya dari masalah dulu, dari penyakit dulu. Kemudian Bapak Ibu mengajukan proposal, mengajukan laporan. Nah, kalau mengajukan proposal berarti Bapak Ibu melaksanakan tidak siklus dalam PPK-nya? Penelitiannya melaksanakan tidak? Kalau dalam bentuk proposal. Bapak Ibu, halo. Kurang paham Bu. Kalau kita bisa Bingung, Bu. Kalau kita sudah bisa menentukan ada masalah, berarti kita sudah melaksanakan, Bu. Bukan. Kan begini Pak Alfi, seandainya dalam bentuk proposal laporannya, berarti kan dalam siklus 1 ini Bapak Ibu menemukan, mengidentifikasi masalah pada saat Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran materi tertentu. Dalam melaksanakan praktik pembelajaran itu Bapak Ibu menemukan masalah. Ya. Kemudian masalah ini dijadikanlah sebuah proposal PTK oleh Bapak Ibu. Kalau sampai proposal, si masalah ini apakah dilakukan penelitian tindakan kelas? Tidak, kalau hanya sampai proposal. Belum, Bu, belum. Ya, Bu. Belum Bu, belum. Belum kan? Kalau belum melaksanakan, kalau belum PTK, belum sampai ke laporan. Kalau proposal kan, itu belum PTK. Berarti tidak melaksanakan siklus, kan gitu? Ya, Bu.
Tapi kalau dia sebagai laporan, Bapak Ibu kan berarti harus melaksanakan tindakan kelas. Ya, Ya, Bu. betul tidak? Betul, Betul, Bu. betul. Nah, kapan melaksanakan PTK-nya? Kapan melaksanakan PTK-nya? Waktu PPL. Ya, kapan? Kan di siklus 1 menemukan masalah. Dalam praktik pembelajaran kemarin Bu Atik dan kawan-kawan itu menemukan masalah. Masalahnya itu kemudian dibuatlah menjadi sebuah proposal PTK kan gitu. Ya, Bu. Selesai kan? Kalau sampai proposal sudah selesai, tidak usah ada penelitian. Tapi kalau tagihan dari Kemendikbudnya, dari LMS-nya harus ada laporan, belum selesai, berarti Bapak Ibu harus melakukan penelitian tindakan kelas. Kan begitu? Ya. Iya, Kapan? bisa di siklus 2 atau PPL 2, Bu. Nah, pada saat siklus 2, kan begitu? Pada saat siklus 2, Bapak Ibu memperbaiki si RPP-nya kan? Ya, Bu. Ya, bukan memperbaiki. Intinya Bapak Ibu harus merancang PTK. Tidak usah proposalnya, langsung saja Bapak Ibu itu nanti membuat laporannya. Ya, kalau tagihannya laporan. Bapak Ibu merancang PTK, pertama Bapak Ibu merancang siklus, kan begitu. Kalau siklus 1 tidak berhasil, maka Bapak Ibu ke siklus 2. Apa yang disiapkan di siklus 1? Bapak Ibu di siklus 1 itu merencanakan RPP-nya, merencanakan lembar observasi. Kalau mau pakai wawancara boleh, kalau mau pakai angket boleh. Tiga-tiganya boleh, Angket aja. begitu. Untuk siklus 1 itu. Nah, Bapak Ibu kan punya masalah, kemudian dirancang dalam sebuah PTK. Melaksanakanlah siklus 1 di mana? Di siklus 2. Gitu. Mungkin tidak Bapak Ibu tiba-tiba melaksanakan PTK di siklus 1. Tidak, Bu. Karena Tidak. kita belum mengidentifikasi masalah yang ada. Belum ada masalah, belum ada Bapak masalah. Ibu belum mengidentifikasi masalah belum ada masalah kan begitu. Masalahnya baru di siklus 1 tadi PPL. Sekarang si masalah tadi di siklus 2. Berarti kalau gitu RPP-nya sama ya? RPP sama, Bu. Iya, Bu. RPP yang Kalau kita digunakan melihat- siklus 1. Kalau melihat itu harusnya sama. Iya, itulah yang selama ini kita tidak memprediksi ke arah sana begitu. Karena saya selalu fokus ke komponen RPP, komponen video praktik, saya kurang fokus ke PTK. Jadi saya malam ini juga sekaligus ingin menyamakan persepsi. Ya, saya memohon maaf kepada Bapak Ibu, memang salah saya tidak memberikan alur seperti ini tentang PTK begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau tagihannya laporan, saya lihat dulu ya jawaban dari Bu Nurul. Kalau tagihannya laporan, Bu Nurulnya sepertinya sudah istirahat, kasihan. Jadi penasaran nih, tagihan apa laporan, apa proposal, penasaran. Pak Iwan, kita berharapnya proposal aja, Pak. Amin ya robbal alamin. Semoga Tapi Pak Alfi, kalau itu proposal, berarti siklus 1 ada proposal, siklus 2 ada proposal. Karena kan di siklus 2 nanti ada masalah lagi, betul Ya tidak? nggak balance lah, Bu. Harus ada tindak lanjutnya, Bu. Begini saja. Bagaimana Pak Iwan? Bagaimana Pak Iwan? Ya masa di siklus 1 membuat proposal, di siklus 2 membuat proposal lagi. Nggak ada tindak lanjutnya, Bu. Iya, betul. Nah, begini berarti. Ini kan belum ada jawaban dari Bu Nurul ya. Jadi, Bapak Ibu begini saja sekarang. Kan ini belum ada jawaban yang pasti. Untuk siklus 1, Bapak
Ibu silahkan mengidentifikasi masalah untuk persiapan proposal laporan. Identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalahnya itu yang muncul dari kegiatan pembelajaran kemarin pada saat praktik, ya, begitu. Nah, berarti kan RPP-nya itu mau ada, kalau misalnya yang dituntutnya laporan, berarti nanti Bapak Ibu RPP-nya sama, tapi diperbaiki. Siap, akan diperbaiki RP sama. Nah, tapi kalau proposal RPP-nya boleh beda Bapak Ibu. Karena untuk ini ya, untuk siklus 2 ya. Nah, ini. Kalau dia laporan berarti RPP-nya sama diperbaiki, tapi kalau dia dimintanya proposal RPP boleh beda. Dan kalau menurut saya wajib beda. Karena Bapak Ibu belajar untuk merancang RPP terus-menerus begitu. Nah, kalau yang RPP-nya sama kan mungkin tinggal diperbaiki dari modelnya, tipeknya mungkin kurang, gurunya kurang komunikatif kan begitu. Tapi kalau proposal itu RPP-nya boleh beda. Dia merancang lagi KD yang baru ya gitu. Untuk kalau dituntutnya tagihan proposal. Begitu Bapak Ibu. Siap, Bu. Ada pertanyaan? Paham, Bu. Ya, ada pertanyaan tidak? Pak Alfi, bagaimana Pak Alfi? Sementara cukup Bu, berarti tinggal nunggu kepastian apakah nanti bentuknya laporan ataupun hanya sebatas Proposal. Ya, idem Bu, Ya, idem. Nah, untuk hot dan apa tuh tadi? C4. 4C. Ya, yang 4C. Oh, yang HOTS dan 4C nanti kita tunda dulu ya. Tunggu lengkap dulu supaya saya tidak mengajarkannya, supaya teman-teman langsung gitu mendengar dari saya dan ada tanda tanya jawab gitu dengan mereka. Baik Bu, terima kasih. Begitu ya. Ditunggu Bu kabarnya. Ya, Iya, Pak. Pak Alfi, Bu Atik, Bu Rima dan Pak Iwan itu sekarang sedang apa aktivitasnya untuk RPP? Kemarin memperbaiki RPP Bu, karena sesuai arahan dari Ibu kemarin. Terus sama mungkin kemarin karena Ibu Mira dan Bu Aisyah menyampaikan KD harus berbeda, mungkin sebagian teman membuat itu untuk saya karena KD-nya mentok kemarin, hanya fokus di IPK-nya yang berbeda Bu. Oh begitu, ya tidak apa-apa. Begini sajalah, kita sepakati saja malam ini ya, supaya tidak menggantung. Mau laporan, mau proposal, apakah RPP-nya akan sama atau bagaimana? Kalau laporan RPP-nya pasti sama kan, tapi kalau proposal RPP-nya mau sama, tapi diperbaiki gitu maksud saya. Iya Bu, diperbaiki lebih baik lagi. Sepertinya lebih meringankan RPP-nya sama, tapi diperbaiki ya, mau proposal ataupun laporan. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Iya Bu. Ya, yang berbeda Bu. Berbeda otomatis. Tapi nanti diperbaiki, diperbaiki. Ya, Bu. Nanti nanti tapi diperbaiki isinya tetap sama. Tidak ada perubahan. Enggak, maksudnya nanti tetap sama tapi tidak ada perubahan. Ayo, bagaimana kalau begitu? Iya, harus dirubah atas dasar petunjuk arahan dari Ibu. Apa yang dirubahnya Bu? Ya, jadi saya ingin begini maksud saya. Saya tuh orangnya begini ya. Saya tuh lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas gitu maksud saya. Daripada RPP-nya banyak tapi Bapak Ibu tidak bisa menangkap esensinya, tidak bisa menangkap substansinya, tidak paham apa yang dikerjakan. Lebih baik Bapak Ibu paham apa yang dikerjakan,
kualitas RPP-nya bagus, tetapi sedikit gitu RPP-nya, tapi diperbaiki terus, begitu maksud saya. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Ya begitu ya. Ini sudah ada jawaban dari Bu Nurul, katanya mau ditanyakan kepada Pak Jajo. Nanti Bu Nurul yang akan memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu guru. Tetapi terlepas itu laporan atau proposal, RPP yang akan digunakan adalah RPP yang tetap, tetapi diperbaiki. Begitu, sepakat? Sepakat. Setuju, Bu. Setuju. Sepakat, Bu. Ya, baiklah kalau begitu. Yang penting, ya. Yang penting isinya bagus ya. Anda paham hotsnya di mana, tipeknya di mana, begitu. 4C-nya muncul tidak dan sebagainya. Saat ini belum paham Bu hotsnya di Iya, mana Bu. dan C4-nya di mana, belum paham Bu. Begitu ya, Pak. Karena Oh. belum dijelaskan ya Pak Iwan ya. Jadi Iwan belum bisa memperbaiki karena Itu kan di hotsnya pendalaman materi itu. belum, C4-nya belum Bu tadi Bu. Duh, jadinya mentok mau memperbaikinya. Harusnya sudah ada Pak Iwan. Kan dulu waktu pendalaman materi ada tipek, hots. Iya Bu, 4C. ada membaca tapi Ayo. kurang greget Bu. Penjelasannya tidak seperti ini Iwan dengan Ibu, komunikasi bukan seperti ini pembelajaran kemarin pendalamannya bukan. Wah, masa alasan Pak Iwan mungkin. Berdalih Bu. Berdalih. Ya sebenarnya Bapak Ibu begini, untuk yang 6 komponen tadi itu sebenarnya tanggung jawab para pengajar pada saat di berapa tuh? F1 ya? F1 apa F2 ya, Bu? F1. Iya, betul. Pada saat F1 seharusnya itu tanggung jawab para pengajar di F1. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi di sini. Saya hanya tinggal terima hasilnya karena ini kan aplikasi. Bu, waktu F1 itu Begitu. kita hanya membaca saja dari LMS dan dosen itu silahkan beri referensi karena ya nggak usah disuapin aja gitu Bu. Betul, Bu. Kemarin baca aja, Bu. Saya laporkan loh. Bu, maaf Bu, hampura. Tidak Pak Iwan apa-apa. loh Bu tadi Bu. Tidak apa-apa. Saya mah bukan tipe pengadu dan mengadu-ngadu ya. Tidak apa-apa. Itu jadi refleksi untuk saya dan untuk Pak Iwan nggak bisa dan tidur kawan-kawan. Bu. Pak Iwan nggak bisa tidur ya Bu Rima ya. Ya, tidak apa-apa. Tidak akan saya sampaikan. Saya berjanji tidak akan menyampaikan apapun. Ini refleksi saja untuk kita dan untuk teman-teman yang lain. Mungkin pada saat itu dosennya sibuk atau bagaimana, kita kan tidak tahu yang terjadi ya pada saat itu. Kita maklumi saja. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kakeknya Pak Lugina meninggal. Oh ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Bu Nurul. Tidak ada lagi ya? Tidak. Iya Bu. Ya, baik. Tidak ada. Baik, nanti pokoknya Pak Iwan, selama yang Pak Iwan pahami tentang HOTS dan 4C dilaksanakan saja dulu. Kan kita ini terus berproses sampai nanti akhir begitu. Sampai akhir berproses terus sambil menunggu penjelasan dari saya nanti. Tapi sepertinya kalau besok saya tidak bisa untuk Jimit itu. Jadi mungkin hari Senin ya. Astagfirullahaladzim. Pembuatan video praktik sepertinya Bu. Senin PPL praktik Oh, Bu, begitu video ya. shooting. Berarti harus besok ya? Ibu, maaf. Malam saja nggak apa-apa Bu. Sekali-kali nggak malam mingguan. Iya, saya sudah lama tidak bertemu dengan keluarga. Karena kan saya memang LDR gitu dengan suami. Kemarin baru dari Malang. Sudah berapa minggu ya? 3 minggu tidak bertemu. Sabar ya, Bu. Ya, Bu Rima, terima kasih. Kami paham, Bu. Kata suami saya tidak boleh pulang sebelum lulus, katanya begitu.
sadis ya suami saya. Gitu. Tapi kemarin Toyib berarti Bu. ya Matoyib, tapi kata suami saya, ibu kapan pulang? Kok nggak pulang-pulang? Lah katanya nggak boleh pulang sebelum lulus, tapi sekarang disuruh Bang pulang. Toyib, Bang Toyib. Bukan Bang Toyib, Matoyib dong. Kalau Bang Toyib laki-laki, Pak Iwan. Ya, asal jangan Bang Jono deh ya. Kalau Bang Toyib nggak apa-apa. Bapak Ibu ini ada informasi dari Bu Nurul, laporan katanya. Berarti memang RPP-nya harus tetap sama. Ya Bu. Ya, betul. Terus udah itu saja. Sudah jelas ya laporan. Laporannya satu saja. Bapak Ibu nanti akan membuat laporan PTK, kemudian berdasarkan identifikasi masalah di siklus 1, nanti siklus 2 akan diperbaiki. Jadi Bapak Ibu nanti di siklus 2 itu mengajar sambil ber-PTK, maksud saya begitu. Paham tidak? Iya Bu. Iya Bu. Ya, begitu. Ya. Satu lagi Bu. Silahkan. Untuk non mengajar itu Bu. Nah, untuk non mengajar itu kan dari kemarin Ya. sudah dibahas. Hanya Betul. saja kami itu belum tahu kapan untuk penguploadan dan di bagian mana seperti itu Bu. Karena di sistem LMS itu saya cari-cari bahasa upload non mengajar itu tidak terlihat gitu loh. Formatnya Bu, format. Formatnya sudah saya berikan ke Bu Nurul kemarin. Belum menerima? Ya, Bu. Sudah Iya, Lugina. Pak Iwan kemana Gambar saja? apa Word yang Iwan pahami? Contohnya itu kan pasti Word, apa Excel, apa PDF gitu Bu. Oh, kalau masalah teknis harus dengan Ibu admin, dengan Ibu Mimin, dengan Bu Nurul. Ya. Untuk masalah teknis seperti itu dengan Bu Nurul, karena saya agak kurang paham. Kalau saya biasanya materi saja yang berkaitan dengan materi. Baik Bu, terima kasih atas arahannya. Baik, akan Iwan tanyakan ke Bu Nurul. Terima kasih. Ya. Sebentar, saya telepon Bu Nurul dulu sebentar ya. Terima kasih Bu atas Ya, Bu. bantuannya, sangat membantu. Ya. Pak Iwan PTK-nya sudah dinilai? Udah Bu, ternyata Assalamualaikum Bu Nurul. kekurangannya. Ya. Ini yang PTK itu yang kan yang siklus 3 itu siklus 3 itu yang mana, yang PPL 2? Nah, yang PPL 2 itu berarti mereka berarti laporannya 1. Laporannya 1. Yang proposal. Oh, bentar deh, bentar. Bentar baru saya tutup dulu bentar ya. Bentar ya. Bapak Ibu, nantilah saya ngobrol dulu dengan Bu Nurul. Ini memang alurnya luar biasa ya PPG ini. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri saja karena sudah malam. Bapak Ibu juga diganggu waktunya oleh saya sampai pukul 21.30. Mohon maaf karena tadi saya harus menyelesaikan borang akreditasi sampai sore, jadi sibuk sekali sampai tidak ada waktu untuk jimit. Kemudian doakan hari Senin dan Selasa kami akan melaksanakan akreditasi Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, dan doakan mudah-mudahan hasilnya terbaik dari Allah Subhanahu wa Amin taala. ya robbal alamin. Jadi hari Senin, hari Selasa itu dari pagi sampai sore, kadang sampai malam akreditasi. Karena kan AL-nya daring ya, melalui daring tidak langsung. Itu bisa sampai malam begitu. Jadi nanti saya kabari untuk Google Meet-nya kapan ya, begitu ya Bapak Ibu, mohon pemaklumannya. Baik Bu, kami memahaminya Baik, Bu. Bu. Ya, nanti ya yang untuk host dan sebagainya itu Bapak Ibu kalau besok malam tidak apa-apa. Iya Bu, sangat ditunggu. Terima kasih Bu. Nanti Bu Rima tidak bisa malam mingguan dengan Bu Atik.
Tidak apa-apa Bu. Bu, kan masih ada minggu-minggu Soalnya ini berikutnya. deadline Bu, deadline. Iya, iya, iya. Ya, 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 insya Allah saya besok usahakan malam minggu ya. Saya kabari lagi waktunya nanti melalui Bu Nurul. Ya, terima kasih. Selamat Baik, Bu. istirahat ya, Bu Rima, Bu Atik, Bu Eko, Bu sih, Iya, Pak Bu. Alfi, Pak Iwan. Terima kasih. Waktunya sudah saya ganggu. Sampai jumpa. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Terima kasih Bu 1 sudah jam meluangkan 40 waktu menit malamnya Bu. direkamnya. Sama-sama. Biasanya lebih loh Pak Iwan. Ya Pak Alfi biasanya 2 jam, 3 jam ya Pak Iya, Alfi. ini yang 1,4 Iya, yang Bu. terekam, yang tidaknya kan banyak, yang tidak terekamnya kan banyak. Oh. Silakan kalau mau berdiskusi dengan teman-temannya, saya keluar kelas dulu Terima ya. kasih Bu. Iya Bu. Ya Bu, selamat beristirahat Bu. Ya, Ibu sehat selalu ya. Ibu sehat sama-sama. selalu. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Insya Allah sama-sama ya. Jaga kesehatan Bu, jangan kecapean. Iya. Oh kalau makan banyak, kalau ngemil banyak, tidur banyak. Tidurnya sedikit karena banyak kegiatan ya Allah. Tidak apa-apa. Insya Allah ibadah. Ya sudah ya. See you soon. Ya, See you Bu. very soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, undur diri, mohon pamit. Bu Rima nanti lihat